Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama beribadah memperingati Epifani. Apa itu Epifani? Mari kita sama-sama mendengar makna Epifani. Epifani berasal dari bahasa Yunani yang artinya manifestasi atau penampakan jelas. Dalam tradisi, Epifani dirayakan pada tanggal 6 Januari atau minggu yang terdekat dengan tanggal 6 Januari. Baik gereja timur maupun barat memiliki pemahaman mengenai Epifani pada umumnya sama. Tetapi kemudian mereka berbeda penghayatan. Dalam ritus barat, Epifani adalah dalam rangka memperingati kedatangan orang Majus dari timur atau 3 raja yang menunjukkan manifestasi bahwa Yesus terhadap orang Yahudi atau di luar bangsa Yahudi sebagai anak Allah. Sedangkan ritus timur, Epifani adalah untuk memperingati pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, untuk menunjukkan manifestasi Yesus dalam memulai pelayanannya sebagai anak Allah dengan mengubah air menjadi anggur. Tanggal 6 Januari juga sebagai puncak perayaan Natal bagi gereja timur. Tetapi entah tradisi timur atau barat yang memulainya, yang jelas tanggal 6 Januari sudah masuk dalam kalender gerejawi sebagai hari Epifani dalam rangka mengakhiri masa Natal 25 Desember sampai 5 Januari. Gereja Toraja tidak berkiblat pada salah satu ritus yang merujuk peristiwa yang berbeda dalam kisah Yesus, tetapi memberi penekanan pada makna yang menjembatani keduanya. Pemaknaan itu memberi penekanan pada penyataan diri Yesus di dunia, baik melalui bintang di timur yang menjadi pandu orang Majus, peristiwa baptisan, maupun mujizat pertama, air jadi anggur. Yang jelas, Epifani membuka suatu kenyataan bahwa Kristus datang bukan hanya untuk sekelompok orang, misalnya orang Yahudi pada masa itu, melainkan bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, majelis gereja dapat menentukan 6 Januari untuk melaksanakan baptisan kudus sebagai hari beranamnesis atau mengenang, dan bermimesis atau meniru atau mengalami dengan baptisan Yesus. Jika karena keadaan tertentu sehingga Epifania tidak bisa dilaksanakan tepat pada tanggal 6 Januari, pelaksanaannya dapat dipindahkan ke hari Minggu setelah tanggal 6 Januari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Epifani, yaitu penampakan manifestasi Yesus terhadap dunia melalui kelahirannya, yang ditandai dengan kedatangan orang Majus dari timur. Selain itu, kita mengenang kemuliaan Kristus setelah ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan untuk memulai pelayanannya di dunia. Penampakan Yesus ke dalam dunia adalah anugerah untuk seluruh dunia melalui karya, pengajaran, keteladanan, dan pengorbanannya. Karena itu mari dengan penuh syukur kita menyembah Dia dalam kemuliaannya dengan tuntunan tema kemuliaannya bagaikan fajar mereka. Kita memuliakan nama Tuhan, mulia namanya.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu. Salam bagimu juga. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur 72 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa. Kiranya ia memberi keadilan, menolong orang-orang miskin. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Amin. Saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan perintah mengasihi dari Roma 13 pada ayat yang ke-8 hingga ayat 11. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat.
Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Dalam segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa kita. Ya Allah yang maha mulia, kemuliaan-Mu bagaikan fajar yang mereka selalu menaungi langkah-langkah kehidupan kami. Engkau fajar yang selalu menerangi kami dengan firman-Mu. Namun kami sering tidak menuruti firman-Mu itu. Juga kami kadang lebih memuliakan diri kami daripada memuliakan-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Terangilah kami dengan cahaya Tuhan. Batu karang yang teguh. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali sebagaimana Yohanes 12 ayat yang ke-46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya melalui pundi persembahan. Satu bahagian firman Tuhan mengantar kita dalam ungkapan syukur.
Mazmur 118 ayat 21 berkata demikian, "Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku." Sambil pun di persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian "Aku bersyukur padamu." Kita berdoa. Dalam ibadah syukur Epifani pada sore hari ini Tuhan, kami telah datang membawa ungkapan syukur kami. Kiranya apa yang telah kami persembahkan pada sore hari ini kepadamu, Tuhan memberkati. Semoga semuanya itu boleh dipakai di dalam ladang-Mu dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan yang masih sisa pada diri masing-masing kami, Tuhan kiranya tetap memberkati. Semoga dalam kehidupan kami selalu bersyukur kepadamu dan kami boleh mempergunakannya dengan baik sesuai dengan dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu, ampuni kiranya segala dosa kami dan terima kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Haleluya. Amin. Kita menyanyikan satu lagu, "Selamat Selamat Datang", ayat yang keempat. Kita siapkan bagian-bagian firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Yesaya 60 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Efesus 3 ayat 1 hingga ayat 13. Dan dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Namun sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kepadamu di saat ibadah hari Epifani, di mana kami sebagai umat yang percaya kepadamu kembali diperkenankan untuk mau memaknai bagaimana Tuhan Yesus
menyatakan diri dalam penampakan yang jelas. Karena itu kepadamu saat ini di tengah perhimpunan kami, di tengah persekutuan ibadah kami, akan melandasi dengan firman-Mu. Tiada kekuatan pada diri kami untuk memahami firman-Mu dengan benar. Tanpa ilham kuasa Roh Kudus, memampukan kami, memberikan kami pengertian untuk lebih dalam memahami rahasia Allah lewat firman-Mu. Dalam segala keterbatasan kami memohon hikmat dan pertolongan-Mu. Karena itu bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa menyambut sabda-Mu. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh
dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Haleluya. Dengarkan Injil Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayat 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya,
yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin, firman Tuhan. Berdasarkan bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi, diberikan tema kemuliaannya bagaikan fajar mereka. Kamalak biranna tibarang susito allo melambi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sudah sangat jelas tadi pemahaman atau pengertian tentang hari Epifani. Ya, tentunya sudah jelas sekali dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunani, Epipania, artinya manifestasi atau penampakan dengan jelas. Penampakan Tuhan Yesus terhadap dunia dalam wujud kelahirannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini kita merasakan perkara kehidupan yang penuh warna kita alami. Dan semuanya itu diperkenankan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan ini. Hingga pada saat ini tidak ada yang pernah membayangkan bahwa kita akan mengalami pergumulan global dengan adanya pandemi. Kurang lebih 2 tahun kita alami. Namun demikian, keadaan apapun yang kita rasakan tidak menjadi penghalang untuk kita menikmati dan merasakan pemeliharaan Tuhan, cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa kasih Allah menjangkau semua. Sebagaimana dalam pembacaan kitab Yesaya tadi. Bahwa di dalam keberadaan umat Israel diajak untuk memandang ke depan, menyaksikan bagaimana Allah menyatakan penebusannya, memulihkan kota Sion. Di sana umat akan menikmati kemuliaan bagaikan fajar yang mereka. Ya tu kamalak biran na puang matua tibarang susi tuallo melambi. Di mana bangsa-bangsa akan datang kepada terang yang dinyatakan kepada mereka, di mana mereka akan bersatu menyembah dan melayani Tuhan. Dan pada zaman Israel juga mengalami berbagai macam pergumulan, konflik, perpecahan.
Namun ada janji Tuhan yang terus dinyatakan kepada mereka, yang pada akhirnya akan mendatangkan shalom, mendatangkan damai sejahtera. Dan tidak hanya berhenti pada umat Israel pada zaman dulu. Nubuat Nabi Yesaya ini telah tergenapi di dalam Yesus Kristus, yang adalah terang yang telah terbit, dan orang-orang akan datang berbondong-bondong ke sana. Kita melihat tadi dalam kitab Efesus, di mana memperlihatkan kesaksian Rasul Paulus tentang hikmat Allah yang dianugerahkan bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga yang non-Yahudi. Artinya kepada semua orang, sesuai dengan maksud rencana Allah. Sehingga dengan bukan hal yang mudah dialami, ditempuh oleh Rasul Paulus. Penjara tidak membatasinya untuk terus bersaksi. Dari balik penjara terus memberikan cahaya terang bagi dunia yang ada di luar dirinya. Selalu meneguhkan jemaat. Bahkan di balik penjara mampu meneguhkan jemaat bahwa bersukacitalah senantiasa. Tetaplah bersukacita. Rencana atau karya penyelamatannya. Juga kita lihat dalam berkaitan dengan kelahiran Yesus, bahwa sesungguhnya Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi, sebagaimana yang telah dinyatakan, telah dialami secara khusus dari kehadiran para Majus dari timur. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang non-Yahudi. Tapi diperkenankan oleh Tuhan melalui petunjuk, melalui bintang, menjadi pandunya untuk menyaksikan Sang Juru Selamat. Disinilah menjadi bukti nyata bagi dunia, secara khusus bagi orang-orang percaya, bahwa pengharapan masa depan adalah pengharapan damai sejahtera untuk semua, dan menjadi sebuah tujuan supaya memuliakan Allah. Bahwa misi Allah ke dalam dunia ini yang dulunya hanya dikhususkan kepada bangsa Yahudi, namun dalam Kristus Yesus telah digenapi sehingga sekali lagi kita menjadi penerima janji-janji Allah itu dan meneruskannya dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu sebagai pengikut Kristus, apa tanggung jawab kita dalam meneruskan, dalam menyebarkan misi cinta kasih Allah? Tentu tidak lain adalah terus melakoni kehidupan sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang menjadi alamat dari janji-janji Tuhan. Di tengah dunia yang mungkin dalam banyak kenyataan masih banyak yang sangsi, masih banyak yang ragu-ragu yang telah menyelamatkannya. Nah, karena itu dalam perenungan kita bersama tentang
hari Epifani, di mana Tuhan menyatakan diri untuk semua. Tuhan hadir ke dalam dunia ini menjadi manusia nyata, bukan hanya untuk sekelompok orang tertentu, tetapi bagi dunia ini. Kembali kepada pribadi kita masing-masing, bagaimana kita menyambutnya, bagaimana kita melakoninya dalam kehidupan kita sebagai ungkapan syukur kita atas anugerah Allah yang luar biasa, yang menjadi kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang telah lahir. Seperti ungkapan orang Majus dari timur, memberikan yang terbaik dari kehidupannya dalam wujud emas, kemenyan, dan mur. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam kehidupan kita? Mari kiranya kita juga dimampukan oleh terang cahayanya untuk melihat jalan kebenaran di dalam tuntunan kasih dan kuasa Allah. Untuk terus kita menggemakan kelahiran Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Bukan hanya hari ini, tetapi tetap untuk selama-lamanya. Kita terus merenungkan dan mewujudkan amanat agung Tuhan Yesus, supaya bangsa-bangsa lain pun datang untuk menyembah Dia. Sebagaimana perintahnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan penyertaannya kepada murid-muridnya sampai kesudahan alam. Demikian pun yang kita alami. Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Dialah Sang Immanuel. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita kembali merenungkan cinta kasih Tuhan yang mewujud nyata dalam kelahiran Sang Juru Selamat. Untuk kita maknai dalam kehidupan kita bahwa sesungguhnya Allah menyatakan diri dalam Yesus Kristus bagi dunia ini. Karena itu juga bahwa kedatangannya menjangkau semua, menyelamatkan semua, dan terkhusus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih setia dan rahmat, terus menuntun menyertai kehidupan kami, menyatakan diri terlebih di dalam Yesus Kristus, sehingga sungguh dunia melihat terang-Mu, melihat cahaya kebenaran yang dipancarkan kepada dunia. Karena itulah ya Bapa di sorga, bersama-sama kami datang kepadamu untuk membawa seluruh perjalanan kehidupan kami, sehingga kamu pun dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan cinta kasih-Mu kepada dunia ini, dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun, sehingga dunia pun mengenal-Mu, dunia pun percaya dan memuliakan akan Dikau. Kepadamu saat ini bersama-sama dengan penuh rasa syukur diperkenankan
boleh menikmati hadirat-Mu. Seberapa kami yang ada saat ini, kiranya Tuhan terus menopang kami, menuntun kami dalam menjalani hari-hari kami, dalam berbagai situasi dan keadaan, sambil mengandalkan kuasa-Mu, cahaya-Mu menerangi jalan kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami alami, kami tetap berpaut kepada-Mu. Kami terus datang menyembah Dikau, memuliakan Engkau. Bapa dalam sorga, kepada-Mu kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami. Dalam setiap suka dan duka kehidupan, kami bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang tengah dalam pergumulan. Oleh karena duka cita, oleh karena sakit penyakit, baik yang sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, yang sedang dalam berduka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan yang mengasihi mereka, Engkau telah panggil dari tengah-tengah kehidupan ini. Juga pergumulan-pergumulan secara pribadi dalam keluarga kami masing-masing, pergumulan bangsa dan negara kami, pergumulan dunia ini, kepada-Mu lah kami datang menaruh harap, mengandalkan Dikau menuntun kami keluar dari berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, memandang kepada cahaya kasih-Mu di dalam Yesus Kristus yang terus menuntun dan menyertai kehidupan kami. Bapa dalam surga, kepada-Mu lah kami serahkan kehidupan kami secara pribadi dalam keluarga kami masing-masing. Kami bawa anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam mencari pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup. Ya Tuhan, kepada-Mu lah kami datang membawa dan mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kami. Engkaulah yang akan berikan jalan keluar dari setiap pergumulan-pergumulan kehidupan, yang akan mewujudkan harapan-harapan kami yang belum terkabul. Biarlah semuanya kami jalani dalam perkenan-Mu. Bapa dalam sorga, ke dalam tangan kasih-Mu lah kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kehidupan persekutuan kami sebagai jemaat Tuhan dalam mengangkat segala tugas tanggung jawab pelayanan, baik sebagai majelis gereja, pengurus OIG, panitia-panitia yang terbentuk dalam mengangkat seluruh tugas tanggung jawab. Tuhan perkenankan semuanya itu sehingga dapat kami jalani, dapat kami lakukan sebagai wujud untuk memuliakan Tuhan atas anugerah keselamatan yang Kau nyatakan bagi kami semua. Bapa di sorga, seusai ibadah sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Naungan kasih perlindungan-Mu yang akan menyertai kami, menuntun kami menjalani hari-hari kami seterusnya. Ini doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami yang kami bawa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita sekalian untuk berdiri, kembali mendengarkan satu bagian firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 13. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan-Mu. Nama Yesus termulia.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, jalani kehidupanmu dalam terang firman Tuhan dan makin teguh menyatakan kemuliaan-Nya dimanapun engkau berada. Kami siap menyatakan kemuliaan-Nya. Arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah Epifani. Semoga kasih dan kemurahan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita dan kita selalu mengucap syukur kepada-Nya. Siapa gerangan Sang Raja sebagai nyanyian syukur dalam ibadah kita pada saat ini. Demikian ibadah kita, selamat merayakan Epifani. Kembalilah ke dalam kehidupan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sorak